Kalau dari PT Vale Indonesia, seperti apa koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian polusi udara, Pak Budi? Ya, pertama-tama tadi saya menyimak terkait dengan bagaimana kita tadi diskusi terkait dengan realita dalam sehari-hari. Bagaimana dampak yang kita rasakan. Tetapi coba saya tarik sedikit mundur ke belakang, bagaimana di upstreamnya. Jadi tambang ini kan salah satu dikonsider sebagai upstream industry. Jadi dan ini tambang itu asosiasinya itu adalah bagaimana kita membuka lahan. Bagaimana kita membuka hutan which is mineral itu tuh ada di situ. Nah, ini adalah hal yang memang kita harus kelola dengan bijak. Jadi saya sepakat tadi dengan beliau adalah bagaimana sekarang kita harus berpikir upaya mengembalikan lahan itu. Sehingga at least itu adalah menjadi sebuah piranti pertama dulu. Ya, nanti akan kita ada touch dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena like or dislike, tambang itu adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya di situ. Cuman bagaimana caranya kita melakukan kegiatan yang responsibel, yang bertanggung jawab. Itu adalah Karena sudah PR. ada persepsi sendiri kalau misalnya tambang Yes, itu yes. ya. Nah, saya ingin coba geser ya, saya coba geser slide-nya. Ya silakan mungkin Enggak slide-nya ya. bisa ditampilkan dari Vale Decarbonization Indonesia. mungkin langsung ya. Ya. Jadi upaya dekarbonisasi itu yang sekarang digandrungi itu mungkin skip aja ya, oke. Di mana ya? Oke. Jadi upaya dekarbonisasi itu memang tidak terlepas daripada teknologi. Dan yang kedua itu adalah bagaimana upaya mengembalikan apa yang kita buka tadi itu adalah sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya. Nah, saya beberapa kali diskusi dengan Pak Deputi, sahabat saya ini bagaimana caranya tambang ini adalah harus bisa memberikan leading example di situ. Insya Allah Pak ya, kita akan lakukan audit Pak ya, reklamasi. Nah, jadi ya next slide aja. Jadi apa yang ingin saya emphasize di sini itu adalah kita tahu kita sebagai the biggest reserve nickel di dunia. Tetapi apa artinya menjadi sebuah the biggest reserve kalau kita tidak bisa mendelivernya juga dengan cara yang sustain. Jadi kalau kita punya barang tapi siapa yang akan ambil? Itu menjadi pertanyaan. Nah, bagaimana cara mengambil dengan benar ini menjadi parameter juga sebagai di downstream industrinya. Ini sudah menjadi sebuah requirement sekarang. Kita lihat bagaimana dari semua automaker yang ada di slide ini menerapkan standar seperti responsible mining, SDGs requirement dari semua ini adalah standar parameter mereka. Jadi it's not only just use the car atau kendaraan listrik di situ, akhirnya keluar pernyataan ya Bu ya. Jadi hijau di negeri orang, lain warna di negeri sendiri. Nah ini adalah sebuah challenge. Nah yang kedua itu adalah bagaimana reforestasi kembali. Pertama reklamasi, is very clear. Requirement standar di good mining practice kita is very clear. If you open, you have to close. Jadi tanam kembali gitu. Nah ada satu mungkin praktek yang mungkin bisa saya share di sini itu adalah progresif reklamasi. Jadi jangan tunggu selesai kegiatan tambang itu baru ditanam. Jadi karena apa? Expose daripada area terbuka satu akan memberikan polusi, bukan polusi udara tapi polusi ke badan air, itu buat PR sendiri itu. Kalau kita hitung secara ekonomiknya itu cukup besar. Dan yang kedua itu adalah kita bergerak dengan waktu. Seiring dengan cepatnya kita melakukan reforestasi, maka gain yang kita peroleh di situ untuk carbon carbon capture dari alam itu sendiri semakin besar. Baik. Nah, the nextnya itu adalah saya coba ingin mengenalkan kedua itu adalah teknologi. Teknologi ini sangat berperan next aja di decarbonization. Terus. Teknologi ini akan sangat berperan penting. Itu adalah bagaimana next slide please. Kita mendapatkan solusi teknologi untuk mendukung kegiatan upstream ini sustainable. Ya, saya ingin share, kami bermimpi dulu ingin membawa praktek terbaik di Sorowako karena kita lihat di Sorowako itu adalah integrated mining yang didukung oleh alam. Ada reservoir, ada danau sehingga kita bisa mengenerate sumber energi terbarukan. Fully
by PLTA. Sehingga itu adalah energi karbonnya itu sangat rendah. The lowest carbon intensity di smelter. Tetapi tidak semua alam itu begitu. Jadi dream kita itu begitu kita ekspansi ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, bagaimana kita meng-copy paste praktek ini dengan mengedepankan aspek ini. Nah, kita coba melihat alternatif energi seperti adalah gas. Ternyata walaupun gas ini masih mengenerate karbon, paling tidak separuhnya daripada batu bara, tetapi ini adalah the best waktu itu. Tetapi apa yang terjadi dengan perkembangan teknologi itu next slide itu kita bisa melihat ya proyek nanti yang ada di Sulawesi Tengah di kawasan industri akan dibangun itu adalah green smelter dari day one beroperasi itu adalah carbon intensity-nya adalah zero. Smelter. How it's possible? Yeah. Ini sepertinya dulu itu menjadi sebuah kayak nggak mungkin tuh smelter tuh ada zero carbon. Zero carbon. Yes, but the teknologi bisa memberikan itu. Jadi apa? Ya kita manfaatkan apa yang ada, recycling proses dari apa yang dilakukan di situ sehingga bisa mengenerate dan dibantu oleh resources alam. Apa bentuk teknologinya Pak? Ya, jadi menarik. Jadi menggunakan sulfuric acid yang ada di situ dan juga dibantu oleh solar PV sehingga bisa mengenerate energi yang digunakan untuk smelter HPAL di situ. Nah, ini adalah sebuah terobosan dan ini yang menjadi penyemangat kita untuk menghadirkan green industry di upstream tadi. Nah, karena ini adalah posisinya tadi itu adalah dilema. Kita berbicara dekarbonisasi ini sebenarnya dilema. Adalah mendapatkan green nickel atau willing to pay. Nah, saya sepakat tadi itu adalah bagaimana instrumen pendukungnya ini. Regulation, kebijakan, segala macam. Ini harus dilihat. Sebuah langkah strategis. Jadi bagaimana industri yang menghasilkan green nickel sehingga bisa membantu. Green nickel? Green nickel, iya. Ya kita harus menyadari ya, kita bolak-balik selalu disudutkan dengan isu dirty nickel atau apa. This is our challenge gitu kan, kolektif. Jadi kita harus men-solve ini. Nah kita coba berupaya melihat ini. Saya tadi bercerita dengan Pak Deputi, Pak saya dulu tahun 2007 itu ingat, why we spend about more than 500 million dollars just to build the PLTA. Padahal saat itu teknologi batu bara itu murah sekali Pak. Gitu. I'm still young engineer at the time, but it's very good question. Jadi setelah itu sekarang kita lihat, oh ternyata ini yang kita tanam dulu itu sekarang itu adalah menjadi differentiator. Gitu. Karena investor tadi yang kita lihat, beberapa automaker global tadi itu sudah merequire itu. Jadi kita punya barang, kalau tidak memenuhi syarat dan juga global need, lantas siapa yang akan menggunakan? Itu. Nah, jadi tidak terlepas dari itu semua, jadi memang ini tidak bisa jalan hanya dengan melihat pabriknya saja, sumber polutannya saja, tetapi harus ada collective action bersama. Bagaimana tadi di tambang itu yang dengan identik dengan membuka lahan yang besar, itu harus segera ini ya. Progressive reclamation tadi katanya. Reclamation. Okay. Progressive reclamation. Pak Budi, sebagai Chief Sustainable and Corporate Affairs Office di PT Vale Indonesia, apa arti keberlanjutan untuk PT Vale Indonesia Tbk sendiri? It's very fundamental. Jadi kami mengukur ini adalah from people, planet, and profit. Profit itu adalah sebuah result dari apa yang kita lakukan. Nah, planet tadi itu adalah bagian daripada yang kita kedepankan dan ini yang menjadi sebuah differentiator kita untuk keberlanjutan. We have been operating sekitar 57 tahun. Tanggal 25 Juli kemarin PT Vale itu 57 tahun. Jadi even mungkin saya belum lahir waktu itu. Jadi ini adalah sebuah jawaban ya. Kalau kita ingin melakukan kegiatan ini hanya untuk ngejar profit saja, saya nggak tahu apakah kita bisa beroperasi sampai hari ini. Karena kita beroperasi di Sorowako itu adalah di daerah kritikal, sebelahnya danau. Itu di upstream banget. Jadi kalau terjadi pollution di situ, baik itu di udara dan juga di air dan juga di darat, itu akan it's very massive dampak. Nah ini yang membuat sustainable ini adalah menjadi sebuah differentiators. Ini adalah etalase gitu. Lalu bagaimana edukasi ke publik atau edukasi ke komunitas yang ada di sekitar pertambangan dari Vale selama 57 tahun ini? Ya, ini yang menarik. Seeing is believing.
ya, your presence become the core, jadi inti daripada culture itu sendiri. Baik. Jadi kalau kita lihat ke sana, kita akan melihat sebuah genuinity dari community. Ya, itu menjadi sebuah social control. Karena apa? Karena begitu kita hadir dengan standar-standar terbaik dalam kita melakukan kegiatan, contoh konkret. Bagaimana kita membuka lahan, ya, kita harus menentukan jarak dengan badan air itu, ya, sesuai dengan regulasi umpamanya. Or even kali 2, izin padu putih kalau 200, kita bikin 400. Supaya apa? Ada safety factor di situ. Itu menjadi terekam di masyarakat. Itu menjadi social control di masyarakat dan kita harus selalu open di situ. Itu adalah direct education. Ya. Dan juga pabrik itu selain polusi seperti karbon, tetapi ada isu juga SO2 umpamanya. Nah, ini pentingnya kita jaga balance ini di sini itu. Jadi ya kita monitor dengan edukasi-edukasi yang di masyarakat, ya kepala desa atau ininya saya ingat persis ini Pak yang kita taruh itu monitoring gas di kampung-kampung, di lokasi-lokasi untuk kita tahu bagaimana sebaran dampak dari sebuah industri tersebut. Jadi Baik. edukasi terbaik itu adalah dengan menghadirkan Baik. penerapan daripada industri itu secara langsung. Baik Pak Budi, terakhir sebagai penutup di diskusi kita, apa yang Anda ingin sampaikan ke sesama penambang lainnya mengenai good mining practices? Sudah ada persepsi dan narasi yang mungkin terpatri di masyarakat mengenai polusi udara yang buruk itu biasanya karena fossil fuel, pertambangan dan lain-lain. Apa yang Anda ingin sampaikan selaku Chief Sustainability dari Vale mengenai hal ini? Ya, pertama adalah kita harus kolaboratif ya. Jadi kita lihat dengan masifnya industri yang terjadi, di industri yang sama terjadi baik di Sulawesi dan juga di tempat lain. Ini saya melihat dari rekan-rekan penambang yang lain sudah menuju ke arah sana. Jadi beberapa ada inisiasi untuk melakukan sertifikasi lingkungan, terus upaya-upaya untuk memenuhi kewajiban lingkungan seperti reklamasi, taat kepada peraturan, itu adalah sebuah langkah nyata yang mudah dilakukan. Dan yang kedua, itu memang teknologi ini, penggunaan teknologi ini menjadi penting. Jadi collaborative teknologi baik dalam riset dan development itu yang harapannya nanti bisa dilakukan dan bisa di copy paste untuk industri pertambangan lainnya. Nah yang ketiga nih adalah willingness. Jadi saya percaya dengan kolaborasi yang ada, dan melihat juga ujung-ujung dalam market dari komoditi, ini semua pasti akan ke sana. Jadi saya melihat beberapa penambang sekarang sudah paling tidak itu adalah sudah ingin mengeksekusi nih dari aspek reforestasi dulu. Ya, jadi ini yang harus kita kejar terus secara bersama-sama. Jadi it's all about commitment sih.